Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Putri Otolua dari kelas D3B, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Politeknik Kesehatan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi rektum dan anus pada sistem pencernaan. Nah, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Nah, dalam proses pencernaan, makanan yang dicerna dapat menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap melalui dinding usus dan masuk ke aliran darah. Pencernaan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus pada manusia. Nah, selanjutnya yaitu organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan kerongkongan. Kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Dalam sistem pencernaan manusia, lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung akan mencampur makanan dari kerongkongan dengan cairan pencernaan yang diproduksinya seperti asam dan enzim. Kemudian yang keempat yaitu usus halus dan usus besar. Usus halus adalah suatu proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil berakhir di usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Nah, selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah dan berakhir di sisi kiri bawah tubuh. Kelima yaitu rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke bagian akhir usus besar, yakni rektum. Setelah itu rektum akan sementara menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian anus merupakan lubang tempat keluarnya kotoran feses setelah sebelumnya ditampung di dalam rektum. Nah, selanjutnya kita masuk ke anatomi fisiologi rektum dan anus. Nah, yang pertama yaitu anatomi dari rektum. Bisa kita lihat sama-sama, ini adalah anatomi dari rektum. Rektum adalah organ saluran pencernaan yang menghubungkan usus besar dengan anus. Panjang saluran rektum ini sekitar 10 sampai 15 cm. Rektum adalah organ yang fleksibel dan bisa membesar secara anatomi. Fungsi rektum adalah sebagai tempat pemberhentian terakhir feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ketika feses sudah sampai di rektum, akan terjadi penyerapan terakhir yaitu penyerapan elektrolit untuk membuat feses jauh lebih padat. Selain itu, rektum memiliki banyak otot yang mendukung proses defekasi atau pembuangan feses. Ketika feses sampai di rektum, sistem saraf akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memicu orang untuk segera melakukan defekasi. Yang selanjutnya yaitu anatomi anus. Seperti gambar yang di sini, anus merupakan lubang tempat keluarnya kotoran atau feses setelah sebelumnya ditampung di dalam rektum. Anus terdiri dari 2 lapisan otot yaitu otot polos dan otot lurik. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang biasa disebut dengan BAB, yang merupakan fungsi utama dari anus.
Demikian materi saluran pencernaan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.